Oke, Oke. silakan. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang bagi kita semuanya, salam sejahtera. Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini, saya ditugaskan sebagai moderator dalam kegiatan workshop oleh MSTC. Nah, nama saya Heri Timisela. Saya asal unit kerja saya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku. Di sesi kali ini saya akan mendampingi narasumber kita, yaitu Ibu Hilda Isvanovi sebagai pembina jasa konstruksi MADA ya Bu ya, dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda terkait dengan model dokumen kompetisi untuk pekerjaan konstruksi, di mana model dokumen kompetisi pekerjaan konstruksi ini merupakan lampiran dari surat Ditjen Binkon PA 0106 yang keluar tanggal 2 September kemarin ya. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri pun merasa sangat bersyukur karena di penghujung tahun sekalipun ini MSTC masih memberikan kesempatan untuk recall materi terkait dengan model dokumen kompetisi ini. Karena kenapa saya bersyukur dan saya rasa teman-teman peserta workshop juga bersyukur karena ini sebagai penguatan akhir kita di akhir tahun ini, sebagai penguatan dalam persiapan bagi KLPD khususnya di pemerintah daerah ya yang belum melaksanakan mini kompetisi, agar di 2026 nanti mekanisme e-purchasing melalui mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi ini dapat berjalan dengan benar. Nah, oleh karena itu diharapkan apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Dia dapat kita pusatkan, kita fokuskan perhatian kita di siang hari ini. Dan untuk tata tertib seperti biasa akan dibagi dalam 2 sesi ya, untuk 45 menit pertama, atau boleh melebih dari 45 menit pertama apabila pemaparan materi belum selesai. Itu diberikan kepada Ibu Hilda selaku narasumber. Dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, di mana yang diutamakan adalah peserta yang menggunakan fitur raise hand. Kemudian akan diteruskan oleh pertanyaan yang berada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang-buang waktu, kepada waktu dan layar saya berikan pada Bu Hilda. Silakan Bu Hilda. Baik, terima kasih Pak Heri Timisela. Izin, Assalamualaikum Ya warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, suara saya cukup terdengar. Sangat jelas Bu. Sangat jelas, Bilda. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim dari MSTC, timnya Bapak Muji Santosa, kemudian Bapak dan Ibu Panitia, serta Bapak Hari ya, Bapak Heri, Bapak Hari Timisela selaku Iya Bu. moderator, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Saya senang sekali dapat hadir dan bersilaturahmi pada kali ini dengan Bapak dan Ibu. Meskipun kita secara online ya, Bapak dan Ibu dalam webinar ini. Dan semoga nggak bosen ya Bapak dan Ibu, karena yang kita bahas ini terkait dokumen mini kompetisi lagi. Nah, karena mungkin saat ini sudah mulai banyak gitu ya Bapak dan Ibu mini kompetisi yang akan digunakan. Namun sampai saat ini di akhir tahun kita belum ada dokumen standar dari regulator begitu. Jadi meskipun saat ini kita bertemu melalui layar, melalui online, mudah-mudahan semangat kita untuk sharing, belajar, berbagi pengalaman serta perbaikan tata kelola pengadaan bisa kita laksanakan.
Bapak dan Ibu izin melalui webinar kali ini, mari manfaatkan kesempatan diskusi ini ya Bapak dan Ibu. Semoga saya pun nantinya akan mendapatkan ilmu nih dari Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan. Karena jujur saja Bapak dan Ibu, meskipun kami di Kementerian PU sebagai pengelola, kami hampir tidak mempunyai pengalaman langsung di lapangan begitu Bapak dan Ibu, karena tentu saja pelaksana untuk mini kompetisi itu adalah PPK dan kami bukan PPK. Kami merupakan pengelola katalog yang rata-rata itu kami merupakan Javung Pembina Jasa Konstruksi, Javung PBJ begitu Bapak dan Ibu. Jadi izin hari ini kita akan menyampaikan materi terkait model dokumen kompetisi. Izin saya share screen. Ini punten. Ya, sebentar Bapak dan Ibu. Izin rasanya. Ya, terlihat Bapak dan Ibu? Izin sudah terlihat? Oke, sudah, Mbak. Baik. Terima kasih. Jelas, Bu. Izin saya jelas. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, diperkenalkan oleh Pak Heri, nama saya Hilda Iswanovi. Saya selaku pembina jasa konstruksi ahli madya di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PU, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan menyampaikan berdiskusi terkait dengan mini kompetisi. Terus nanti kita akan bahas dokumen kompetisi yang disusun oleh Kementerian PU itu seperti apa sih? Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah memegang dokumen kompetisi tersebut karena dari September sampai sekarang sampai Desember itu memang banyak sekali rekan-rekan pelaksana dari PPK, pejabat pengadaan begitu menanyakan terkait dokumen mini kompetisi ini. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan terkait dokumen mini kompetisi, ada baiknya izin saya merefresh kembali, recall kembali kebijakan mini kompetisi yang kita laksanakan di katalog versi 6, Bapak dan Ibu. Apa sih dasar penyelenggaraan mini kompetisi katalog elektronik gitu ya. Terus kemudian mungkin juga Bapak dan Ibu tahu ya, sampai saat ini pun kita masih mengacu ke KPKL KPP 93 terkait dengan metode mini kompetisi itu sendiri. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan katalog elektronik secara umum gitu ya Bapak dan Ibu, ini tentu saja mengacu ke Perpres 46 eh, selaku apa namanya payung hukum begitu ya pengadaan barang jasa. Kemudian karena Perlem LKPP 9 terkait dengan toko daring dan katalog ini masih belum ada revisinya, masih belum ada update-nya, maka kita masih mengacu ke Perlem 9 tahun 2021. Kemudian pelaksanaan katalog elektronik versi 6 kita mengacu ke KPK 177 Bapak dan Ibu 177 tahun 2024 di mana kita sudah dibedakan nih. Kalau 122 itu terkait dengan katalog versi 5. Nah, kemudian kita melangkah migrasi ke versi 6, kemudian kita menggunakan KPK LKPP 177 sebagai operasionalisasinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, ada surat dari Direktur Pasar Digital Pengadaan dari LKPP tanggal 29 Agustus ya. Di sini disampaikan bahwa ada kewajiban mini kompetisi untuk proses e-purchasing. Nah, apa aja sih yang menjadi kewajiban kita, kategori mana saja yang wajib dilakukan menggunakan mini kompetisi. Nah, kita bisa lihat, kami lampirkan suratnya, Bapak dan Ibu bisa dilihat sama-sama. Ini di nomor 2, ini ada klausul terkait dengan
seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi melalui katalog elektronik sejak surat ini diterbitkan wajib menggunakan mini kompetisi. Artinya apa? Ini bukan cuma untuk pekerjaan konstruksi saja, tapi untuk seluruh sektor konstruksi ini wajib menggunakan mini kompetisi. Nah, ini di poin kedua. Kemudian setelah itu apa yang perlu kita highlight lagi, perlu kita garis bawahi lagi, ini adalah di nomor 5 Bapak dan Ibu. Ya, jadi di nomor 5 ini disampaikan bahwa kebenaran atau kesesuaian informasi yang disampaikan oleh penyedia ya dapat dinilai oleh pembeli dalam hal ini PP atau PPK dari hasil konfirmasi dan atau evaluasi atas syarat dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen pengumuman penayangan produk. Jadi artinya apa? Untuk menayangkan produk di katalog elektronik apapun produknya ya, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus taat tunduk patuh pada dokumen penayangan di kategori masing-masing. Jadi seringkali kita lihat gitu ya, ada suatu kategori itu hampir seperti tong sampah karena apa? Meskipun apa namanya kategorinya itu terkait dengan produk sektor tertentu gitu ya, tapi karena tidak diatur, mungkin pengaturannya itu agak agak kurang ini ya Bapak dan Ibu kurang rigid begitu ya. Jadi semua KBLI itu bisa masuk ke situ. Akhirnya apa? Semua kategori, semua produk itu hampir bisa dipastikan masuk ke sana. Bahkan misalkan kategori tersebut bukan merupakan kategori konstruksi, misalkan itu kategori barang, misalkan terkait dengan ATK, bisa saja dimasuki oleh kategori-kategori lain, kategori misalkan konstruksi, jasa lainnya, karena adanya apa namanya tidak adanya pembatasan-pembatasan siapa saja yang bisa mendaftar di sana, begitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karenanya untuk sektor konstruksi, Bapak dan Ibu, terutama untuk pekerjaan konstruksi, ini kami di Kementerian PU karena kami selaku pengelola katalog eh, sektor konstruksi, mohon izin kami apa namanya mengklasifikasikan begitu masing-masing kategori hanya bisa didaftar oleh KBLI, pemilik KBLI dengan nomor berapa. Tak lain hanya karena kami ingin bahwa kategori tersebut didaftar oleh penyedia-penyedia yang memang berhak untuk mendaftar, bisa untuk apa namanya menyediakan produk di sektor tersebut, di sektor konstruksi di bidang yang dia daftarkan. Nah, ini syarat-syarat ini tercantum ada di mana? Tercantum di dokumen pengumuman penayangan produk. Artinya sebetulnya penyedia kalau misalkan dia sudah menayangkan produk, dia harus memenuhi seluruh persyaratan yang ada di dokumen penayangan produk. Nah, kemudian setelah itu ada satu lagi yaitu dokumen mini kompetisi. Nah, dokumen mini kompetisi ini dibuat ketika kita akan melakukan mini kompetisi, terus kemudian kita akan membuat paket begitu ya. Jadi dokumen persiapan itu akan kita unggah ketika kita akan membuat paket mini kompetisi. Nah, saat ini memang meskipun ini diwajibkan, wajib menggunakan metode mini kompetisi, regulator LKPP belum menyusun standar dokumennya, Bapak dan Ibu, sehingga karena kami di Kementerian PU kebetulan kami akan melaksanakan mini kompetisi saat itu dalam waktu yang dekat ya, Bapak dan Ibu, karena urgensi terkait dengan pelaksanaan paket-paket strategis seperti Inpres dan lain-lain, maka kami menyusun dokumen kompetisi. Nah, dokumen kompetisi itu yang mungkin Bapak dan Ibu saat ini Bapak Ibu sudah ketahui, sudah gunakan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk e-purchasing sendiri, rasa-rasanya ini bisa cepat aja ya, karena Bapak dan Ibu saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu apa sih e-purchasing, apa sih e-katalog, kemudian siapa saja yang bisa melaksanakan e-purchasing meskipun saat ini eh, kalau kita mengacu ke Perpres 46 dikatakan bahwa ada tiga nih sebetulnya yang bisa melaksanakan e-purchasing. Baik itu pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, sama Pokja.
Tapi ternyata sampai saat ini fitur di katalog elektronik itu belum ada untuk Pokja. Sehingga praktis saat ini hanya bisa dilakukan e-purchasing itu oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, kemudian untuk metodenya itu sebetulnya disiapkan ada tiga ya, Bapak dan Ibu. Ada negosiasi harga, kemudian metode mini kompetisi, kemudian kompetitif katalog. Nah, tapi kalau untuk kompetitif katalog, meskipun ini juga muncul di KEPK 122, nah sampai saat ini belum ada nih Bapak dan Ibu, sehingga kita fokus ke negosiasi harga dan mini kompetisi. Kalau kita mau e-purchasing di versi 6. Nah, terus kalau misalkan untuk sektor konstruksi, nah kita lebih fokus lagi. Kita bahas terkait mini kompetisi. Nah, sebetulnya mini kompetisi itu eh, di ada berbagai macam, nggak cuma untuk pekerjaan konstruksi aja, Bapak dan Ibu. Terkait dengan definisinya, mini kompetisi itu dilakukan untuk memilih penyedia terbaik dari minimal dua atau lebih penyedia katalog elektronik yang mempunyai produk yang sejenis atau produk yang mempunyai spesifikasi sama yang dibutuhkan oleh PPK atau PP. Nah, di sini Bapak dan Ibu sistem akan memeringkatkan memilih penyedia dengan yang menawarkan harga terbaik. Nah, mini kompetisi sendiri itu terdiri dari tiga sebetulnya. Disiapkan tiga barang jasa lainnya, kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Tapi untuk jasa konsultansi ini di etalasenya, di kategorinya aja belum tersedia, sehingga untuk mini kompetisi bisa dilaksanakan untuk barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, urgensi kami di Kementerian PU, kenapa sih kami menyusun dokumen kompetisi duluan gitu ya. Nah, sebetulnya ini kami sudah diskusikan dengan teman-teman regulator, dengan LKPP, boleh nggak sih kami di Kementerian PU, kami bisa mengusulkan sendiri, kami bisa menyusun sendiri karena urgensi kami harus melaksanakan paket-paket inpres yang terkait dengan inpres jalan daerah, inpres air minum air limbah, inpres oplah gitu ya Bapak dan Ibu, ini melalui katalog elektronik. Nah, jawabannya boleh sehingga ya seperti yang Bapak dan Ibu ketahui sekarang kami menyusun dokumen kompetisi itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin dalam waktu dekat rekan-rekan dari LKPP juga nanti akan merilis dokumen kompetisi yang standar ya, Bapak dan Ibu, yang bisa kita pergunakan bersama ya, Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di dokumen kompetisi di Kementerian PU, rasa-rasanya mungkin Bapak dan Ibu butuh penyesuaian lagi nih. Karena di dokumen kompetisi tersebut masih ada informasi-informasi, klausul-klausul yang tidak relevan dengan Pemda, dengan misalkan kementerian lain gitu ya, Bapak dan Ibu izin. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat, jangan langsung mentah-mentah langsung dipakai ya, Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu sesuaikan lagi. Bapak dan Ibu kurangi atau mungkin ada tambahan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu gambaran umum untuk pelaksanaan mini kompetisinya, prosesnya. Ini sebetulnya eh, lebih cepat ya Bapak dan Ibu. Jadi prosesnya kurang lebih memakan waktu 8 sampai 10 hari kalender. Nah, di sini proses mini kompetisinya kita sebelum masuk ke dokumen kompetisi kita harus tahu nih kapan sih kita menggunakan dokumen kompetisi sehingga kita bisa tahu kapan kita nyusun dokumen kompetisi yang ideal nih sebelum kita betul-betul mengupload dan atau mengunggah dokumen kompetisi tersebut di sistem katalog elektronik ketika kita membuat paket. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin bisa perkirakan, disesuaikan jadwalnya karena secara proses rata-rata yang dilaksanakan di Kementerian PU mini kompetisi itu sekitar mungkin 8 sampai 10 hari. Itu ya, Bapak dan Ibu, 8 sampai 10 hari itu kita proses pembuatan paket ini sehari. Kemudian masa pemasukan penawaran itu
kurang lebih minimal 3 hari. Jadi sistem itu mengatur bahwa untuk pekerjaan konstruksi disetting 3 hari minimal untuk masa pemasukan penawaran. Nah, kemudian setelah itu sistem akan melakukan pemeringkatan. Dan setelah pemeringkatan, kita tidak langsung menetapkan pemenang, Bapak dan Ibu. Nah, di sini penetapan calon pemenang ini dilakukan evaluasi dulu, baru kita lakukan publikasi pemenang. Nah, setelah itu kita akan melakukan e-purchasing dan membuat surat pesanannya. Nah, memang di e-katalog surat pesanan yang atau kontrak yang tersedia di aplikasi itu tidak bisa diganti lagi, tidak bisa dimodifikasi seperti di versi 5, tapi Bapak dan Ibu demi kelengkapan, demi clarity untuk kontrak pekerjaan konstruksi, Bapak dan Ibu bisa melampirkan SSUK dan SSKK. Nah, sebagai informasi di dokumen kompetisi kami juga melampirkan SSUK, SSKK terkait dengan paket pekerjaan konstruksi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa apa namanya menjadikan hal tersebut referensi ya Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu harus dengan wilayah masing-masing, Pemda masing-masing apakah masih relevan atau tidak. Nah, izin Bapak dan Ibu kami sampaikan untuk proses mini kompetisi ini sebetulnya ada dua tahapan besar ya, Bapak dan Ibu menggunakan metode apapun, pengadaan itu ada ada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, kalau untuk mini kompetisi di tahap persiapan kita menyusun doktis. Nah, dokumen kompetisi ini yang kita susun di tahap persiapan. Di tahap persiapan ini ketika kita menyusun doktis, bayangannya kita kayak kayak kita menyusun dokpil ya kalau di tender ya Bapak dan Ibu. Jadi di dokumen kompetisi ini bentuknya hampir mirip seperti dokpil. Kami pun di Kementerian PU tidak menyusun doktis itu dari nol, bukan. Jadi kami apa namanya ngambil mereferensi dari Perlem 12 ya Bapak dan Ibu terkait dengan dokpil gitu. Kemudian nanti kami sesuaikan dengan apa mini kompetisi yang ada sekarang yaitu yang di katalog elektronik versi 6. Nah, di dokumen kompetisi ini nanti akan menginformasikan terkait dengan spesifikasi teknis, pagu kompetisi, rencana penetapan uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan syarat-syarat lain. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu bertanya-tanya, boleh nggak sih di mini kompetisi itu ada syarat teknis, ada syarat administrasi? Boleh, Bapak dan Ibu. Namun harap diingat kalau Bapak dan Ibu ada syarat teknis, ada syarat administrasi, ya sesuai dengan pagunya. Juta terus kemudian mensyaratkan yang lain syarat-syarat yang nah ini kan kurang pas sehingga perlu disesuaikan. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan kita sudah masuk ke sistemnya ya. Kita akan membuat paket, kita kemudian paket yang kita buat itu akan ditawar atau penyedia sudah mulai ngebit nih Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan memberikan penjelasan. Sebetulnya pemberian penjelasan ini opsional ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa memerlukan, silahkan. Kemudian sistem akan melakukan pemeringkatan. Jadi papan peringkat kompetisi ini dibuat oleh sistem dulu nih sebelum Bapak dan Ibu akan melakukan evaluasi. Baru Bapak dan Ibu akan melakukan evaluasi penawaran dan ditetapkan pemenang mini kompetisi. Nah, kalau kita mengacu ke Kepka 93, Perlem 9 gitu ya Bapak dan Ibu, Kepka 177. Nah, ini ada tahap-tahap pengadaan yang melalui katalog elektronik. Nah, tahap persiapan katalog elektronik itu mengacu harus memenuhi 4 hal, yaitu spesifikasi teknis gitu ya, kemudian memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri ya, karena ini di tahap persiapan, jadi dipersiapkan spesifikasi teknisnya kayak mana, kemudian produk dalam negerinya seperti apa,
kemudian prioritas produk dari penyedia dengan kualifikasi UMKM atau enggak gitu ya. Terus kemudian pengumpulan referensi harga. Tapi kita lihat di sini, kalau ini adalah pengadaan secara umum gitu ya Bapak dan Ibu. Artinya ini belum ada bau-bau konstruksinya nih. Nah, kira-kira kalau untuk pekerjaan konstruksi seperti apa? Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi, dari empat hal ini didetailkan lagi menjadi di breakdown ini sebagai empat, enam poin. Nah, 6 poin ini adalah yang pertama spesifikasi teknis. Nih ya, misalkan spesifikasi teknis kalau pekerjaan konstruksi harus ada DED-nya dan pagu kompetisi. Pagu kompetisi karena kalau misalkan pekerjaan konstruksi itu kan harus menyusun HPS ya. Kalau nilai pengadaan kita di atas 100 juta. Berarti kita sudah harus menyusun HPS untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan menggunakan nanti tentukan. Kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi biasanya ada, kalau misalkan ada, ya berarti Bapak Ibu persiapkan. Jadi di tahap persiapan disebutkan bahwa nantinya akan ada penerapan uang muka, jaminan uang muka. Jadi kalau misalkan ada jaminan penawaran, kalau misalkan pagu mini kompetisinya Bapak dan Ibu nilainya di atas 10 miliar. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu udah wajib nih menetapkan bahwa ada kewajiban si penyedia itu menyampaikan jaminan penawaran. Kemudian ada rencana penerapan jaminan pelaksanaan. Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi rasa-rasanya ini ada ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada persyaratan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan pada pekerjaan konstruksi. Misalkan lampiran-lampiran terkait kepemilikan alat, sertifikat sertifikat-sertifikat misalkan apa penyedia, manajemen mutu dan seterusnya begitu. Kemudian persyaratan terkait dengan tenaga ahli kalau misalkan nilai paketnya menengah ke atas gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa didefinisikan dulu, bisa di breakdown dulu butuhnya apa. Ini Bapak dan Ibu harus siapkan, informasikan nanti ini di dokumen kompetisi. Nah, kemudian ini persiapan mini kompetisi, ini Bapak dan Ibu akan menyusun dokumen ini ya, seperti yang tadi kami sampaikan, DED, rencana penerapan uang muka, penerapan jaminan pelaksanaan, pagu kompetisi, rencana penetapan jaminan penawaran, atau dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian ketika eh, tadi kita sudah bahas terkait dengan persiapan, tahapan persiapan itu kita harus nyiapin apa sih? Terus bagaimana penyedia itu tahu dari yang kita siapkan tadi, gimana caranya penyedia itu tahu bahwa kita butuhnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, disinilah fungsi dari dokumen kompetisi yang kita susun. Nah, kita bahas terkait dengan model dokumen kompetisi. Sebetulnya kami di Kementerian PU, Bapak dan Ibu, kami sudah menyusun dokumen kompetisi saat versi 5 itu sudah merilis mini kompetisi untuk konstruksi. Jadi di saat itu pula kami menyusun model dokumen kompetisi agar PPK-PPK kami mempunyai pegangan, mempunyai guidance gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka nggak bingung lagi, ini seperti apa dokumennya gitu ya. Karena kebetulan di versi 5 pun rekan-rekan PPK, rekan-rekan PP ini masif sekali untuk menggunakan katalog elektronik nih Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan penugasan kami terkait dengan paket-paket strategis. Nah, di sini Bapak dan Ibu izin kami sampaikan apa sih perbedaan model dokumen kompetisi di versi 5 dan versi 6. Nah, dari hal pemberdayaan Papua nih. Nah, di MDK versi 5 ini mengacu ke Perlem 12 ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau di versi 6, selain kita mengacu ke eh, Perlem 12, ini juga mengacu ke Surat Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum ya tanggal 22 Agustus. Nah, kemudian
SIMPK. Kalau dulu di versi 5 kami mewajibkan penerapan SIMPK. Tapi saat ini karena SIMPK masih ada apa namanya development gitu ya, ada penyesuaian di versi 6 ini kami tidak menerapkan SIMPK dulu. Nah, poin satu dan poin 2 ini rasa-rasanya kalau Bapak dan Ibu di Pemda, baik itu kota maupun kabupaten maupun provinsi, rasa-rasanya ini harus disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mungkin harus dicek lagi. Nah, ini masih relevan atau enggak? Rasa-rasanya kalau nomor satu, nomor dua, ini hanya karena kami di Kementerian PU menerapkan ini, jadi rasa-rasanya ini dihapuskan pun kalau di lingkungan Bapak dan Ibu ini enggak ada. Sama terkait dengan yang eh, baik, kemudian yang terkait dengan mini kompetisi pemenuhan sisa SKP ya kalau di versi 5 ini sama dengan versi 6. Ini ada persyaratan SKP juga. Kemudian syarat administrasi. Nah, syarat administrasi, syarat teknis dan syarat harga. Tapi di versi 6 ini didetailkan lagi. Ada jaminan penawaran untuk paket di atas 10 miliar, syarat kualifikasi, syarat teknis dan syarat harga. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak dan Ibu, syarat-syarat yang dipenuhi oleh si penyedia harus diunggah juga pada apa ada mini kompetisi yang penyedia itu ikuti. Nah, kemudian terkait dengan jaminan, jaminan penawaran ini bisa ditetapkan kalau misal nilainya di atas 10 miliar. Kemudian konstruksi ada jaminan pelaksanaan. Kemudian jaminan uang muka ini opsional kalau ada. Kemudian kalau di versi 5 maupun 6. Nah, tapi Bapak ini dilakukan kalau penawarannya kurang dari 80% HPS. Jadi kalau misalkan penawaran bawah 80% gitu ya. Nah, baru Bapak dan Ibu akan melakukan evaluasi kewajaran harga. Nanti kami kan bagaimana sih si penyedia itu dengan harga misalkan di bawah 80% apa saja syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh si penyedia tersebut. Nah, ini untuk model dokumen kompetisi kami, Bapak dan Ibu, daftar isinya seperti ini, tayangannya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui. Ini ada bab satu terkait umum, bab 2 pengumuman kompetisi, kemudian bab 3 terkait dengan instruksi kepada peserta, kemudian bab 4 itu terkait dengan LDK, bab 5 terkait dengan bentuk jaminan penawaran, dan bab 6 itu terkait dengan rancangan kontrak. Kemudian bab 7 spesifikasi teknis gambar, bab 8 terkait daftar kuantitas harga dan bentuk lain dokumen. Nah, kemudian untuk model dokumen kompetisi ya, Bapak dan Ibu, yang kami atur eh, untuk lingkungan kami sendiri, maksud kami, ini dokumen kompetisi itu terdiri atas komponen terkait umum, kemudian pengumuman kompetisi di sini dengan apa namanya istilah-istilah yang digunakan, kemudian pengumuman kompetisi itu bisa diikuti, bisa diterima oleh siapa saja gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian instruksi kepada peserta, LDK, bentuk jaminan, spesifikasi teknis dan kemudian daftar untuk unjuk evaluasi kewajaran harga. Nah, kemudian dokumen penawaran, artinya apa? Penyedia kalau mau ikut mini kompetisi juga wajib
kan data penawaran. Nah, yang termasuk dalam data penawaran itu apa saja? Yang pertama adalah data produk katalog elektronik. Jadi penyedia akan mengunggah produk yang akan dia tawarkan, gitu ya, Bapak dan Ibu. Pada sistem katalog itu kan akan menayangkan produk-produk yang disediakan penyedia. Nah, si penyedia itu akan memasukkan produk apa saja yang dimasukkan dalam eh, apa namanya proses mini kompetisi tersebut yang akan ditawarkan kepada si PPK atau pejabat pengadaan. Kemudian jaminan penawaran. Nah, ini jaminan ini khusus untuk pagu di atas 10 miliar. Kemudian dokumen pemenuhan SKP, dokumen dan sini Bapak pengumum ini semuanya dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Jadi kalau di katalog elektronik, Bapak dan Ibu penyedia jasa yang mempunyai KBLI yang sesuai dengan misalkan kategori tingkat 3 yang sedang dikompetisikan gitu ya, Bapak dan Ibu akan otomatis Ibu misalkan mempunyai KBLI 42101 begitu ya. Nah, terus kebetulan yang lagi dikompetisikan itu produk-produk yang mensyaratkan KBLI 42101. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak otomatis mendapat informasi tersebut, bisa melihat penayangannya gitu. Nah, kemudian mini kompetisi ini Bapak dan Ibu bisa dilihat oleh penyedia katalog elektronik yang memenuhi jenis tadi kualifikasi usaha KBLI gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk kualifikasi usaha yang kecil, menengah, besar gitu ya Bapak dan Ibu, ini kalau di awal mini kompetisi itu ditetapkan misalkan peserta kompetisinya ini hanya untuk kualifikasi kecil. Nah, berarti yang bisa daftar cuma kecil. Kemudian misal BLI yang dipersyarat yang apa eh, yang dimiliki oleh penyedia misalkan hanya KBLI tersebut dan KBLI tersebut kebetulan tidak termasuk misalkan pada eh, paket yang dikompetisikan, produk yang dikompetisikan ya. Berarti penyedia meskipun mempunyai produk di bidang tersebut, tapi kalau KBLI di level 3-nya itu berbeda atau kualifikasinya berbeda, dia tidak akan bisa melihat pengumuman kompetisi. Nah, kemudian terkait dengan IKP, jadi ini hampir mirip seperti Dokpil ya di tender ya, Bapak dan Ibu pada instruksi kepada peserta. Ini akan mengatur terkait dengan lingkup pekerjaan, ya, lingkup pekerjaannya apa saja, kemudian sumber dananya dari mana, APBNK, terus kemudian APBK, begitu ya, hibahkah misalkan, kualifikasi peserta, peserta berarti yang kecil, menengah, besar, gitu ya, Bapak dan Ibu, kemudian larangan pelanggaran terkait dengan pemalsuan dokumen, KKN, persekongkolan, konflik kepentingan. Nah, ini ada larangan yang tercantum dalam instruksi kepada peserta. Kemudian terkait dengan sanksi-sanksi, bagaimana penyedia itu akan ditetapkan gugur, bagaimana pencairan jaminan itu akan dilaksanakan, bagaimana pengenaan daftar hitam, dan bagaimana si penyedia tersebut akan dihentikan penayangan produknya di aplikasi katalog elektronik. Nah, kemudian di IKP juga menyampaikan prinsip bahwa satu penawaran per peserta. Jadi artinya kalau katalog elektronik itu kan apa namanya ada ID ya, ada ID eh, misalkan ada NPWP-nya, kemudian ada misalkan apa namanya nama perusahaannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penawaran yang disampaikan oleh satu perusahaan itu hanya satu untuk satu paket. Jadi nggak, kalau misalkan sudah submit, Bapak dan Ibu nggak bisa untuk mengikuti atau mensubmit dengan penawaran yang lain ya hampir sama seperti tender. Jadi satu penawaran per satu peserta.
Kemudian kewajiban pemanfaatan produk dalam negeri. Nah, biasanya di kementerian, kemudian di dinas-dinas, seperti di kami, di Kementerian PU, ada ketetapan untuk memanfaatkan produk dalam negeri, ya, sebesar lebih dari 90%, 95% kayaknya. 95%. Nah, di sini apakah ada kewajiban tersebut sehingga nanti Bapak Bapak dan Ibu bisa sampaikan ke penyedianya bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemanfaatan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya persyaratan sertifikasi kompetensi kerja, kemudian aturan penjelasan hidup. Nah, kemudian terkait dengan LDK, di LDK ini akan memuat terkait dengan identitas PPK atau pejabat pengadaan atau nanti mungkin Pokja kalau dia sudah bisa terlibat. Nah, kemudian lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaannya seperti apa, jangka waktu pelaksanaannya kapan, sumber dananya dari mana, kemudian jadwal pemberian penjelasannya kapan. Kalau Bapak dan Ibu merasa tidak perlu melaksanakan pemberian penjelasan, ya monggo saja, tidak ada kewajiban. Jadi ini opsional. Kemudian persyaratan kualifikasi. Persyaratan kualifikasi ini berarti disesuaikan dengan pagu masing-masing. Nah, dalam hal misalkan pagunya di bawah 15 M, artinya Bapak dan Ibu akan mensyaratkan dengan penyedia yang SBU-nya itu kecil. Kemudian persyaratan teknis. Persyaratan teknis apakah Bapak dan Ibu akan mensyaratkan misalkan alat, personil, dan seterusnya. Kemudian cara pembayaran. Cara biasanya nanti kalau di aplikasi Kalog ini sudah terintegrasi secara full, nanti semuanya by system. Tapi saat ini Bapak dan Ibu akan melaksanakan pembayaran itu biasanya masih di luar sistem. Ya, disampaikan cara pembayaran bagaimana apakah misalkan per termin, apakah nanti misalkan dengan mekanisme apa namanya progres gitu ya, monthly progress dan seterusnya. Kemudian jaminan penawaran jika ada dan masa berlaku penawaran. Nah, selanjutnya ini bentuk dari LDK yang ada di kami, Bapak dan Ibu screenshotnya seperti ini ya, izin. Nah, seperti ini. Ini ada informasi terkait persyaratan teknis, jaminan, cara pembayaran, dan seterusnya. Nah, kemudian syaratan peserta mini kompetisi. Nah, di sini Bapak dan Ibu penyedia yang akan misalkan mengikuti mini kompetisi ya Bapak dan Ibu ini nantinya akan mengunggah pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dia ikut sertakan untuk ikut mini kompetisi. Nah, kemudian selanjutnya kita menyampaikan bahwa di dokumen pemilihan ya, di dokumen MDK tadi ya, ini bahwa satu peserta hanya bisa mendaftar atau mengikuti satu paket kompetisi. Kemudian harga penawaran tidak boleh melebihi harga tayang. Tentu saja Bapak dan Ibu, kenapa? Karena batas apa namanya? Batas atas, misalkan batas atas untuk penawarannya si penyedia itu adalah harga tayangnya. Kalau misalkan harga tayangnya itu masih di bawah, misalkan pagu gitu ya, Bapak dan Ibu ya, dia akan tetap kepentok di harga tayang produk. Jadi maksimal harga tayangnya. Jadi nggak bisa lebih dari harga tayang. Nah, kemudian wajib melakukan penawaran seluruh item pekerjaan. Nah, kenapa? Karena untuk pekerjaan konstruksi, ini metode mini kompetisi yang ada di sistem itu adalah metode mini kompetisi non-itemized. Jadi penyedia nggak bisa untuk menawar keseluruhan item yang dikompetisikan, agar nantinya hanya dipilih satu pemenang saja. Nah, karena ini pekerjaan konstruksi, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian persyaratan yang lain adalah penyedia tidak sedang dalam daftar hitam atau masuk ke kriteria di ini. Jadi ambil dari item-item yang sudah ditayangkan, gitu ya, Bapak Ibu.
jaminan penawaran, kemudian dokumen pemenuhan sisa kemampuan paket, dokumen kualifikasi penawaran teknis dan harga. Ini Bapak dan Ibu, untuk masing-masing dokumen ini sistem hanya bisa mengakomodir sekali 10 megabyte. Jadi ketika nantinya dokumen dan dokumennya itu lebih dari 10 megabyte, berarti harus di-split. Misalkan dipecah atau 88 silakan. Artinya maksimal 10 megabyte. Nah, di sistem nanti sudah bisa diakomodir untuk penambahan pengunggahan dokumen penawaran. Nah, untuk persyaratan kualifikasi ya, Bapak dan Ibu, administrasi dan legalitasnya ini Bapak dan Ibu izin WP, akte perusahaan, kemudian persyaratan kualifikasi teknis, pengalaman pekerjaan, kemampuan dasar, dan sertifikat. Nah, ini khusus untuk pekerjaan yang kompleks atau berisiko tinggi atau misalkan usaha besar. Kemudian persyaratan yang lain, ya Bapak dan Ibu terkait dengan kualifikasi untuk segmentasi pekerjaan konstruksi. Ya, ini untuk paket-paket yang disegmentasi itu kan biasanya ada kecil, menengah, besar gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini segmentasi pemaketan ini akan mempengaruhi berapa SBU sih, berapa sertifikat badan usaha sih yang harus dia miliki kalau eh, atau misalkan si PPK itu akan menetapkan berapa SBU sih pada paket yang akan dia laksanakan mini kompetisinya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan paketnya kecil, berarti cukup 1 SBU saja. Kalau misalkan paketnya menengah atau besar, nah paling banyak 2 SBU. Nah, kemudian SBU ini disyaratkan sampai subklasnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini perlu kami sampaikan juga pada sistem, ya mungkin Bapak dan Ibu perlu tambahkan juga di dokumen kompetisi diinformasikan bahwa pada sistem katalog elektronik ya ini belum tersinkron dengan SBU yang terdapat dari aplikasi Siki LPJK. Sehingga Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa kualifikasi yang tercantum dalam katalog elektronik adalah kualifikasi yang sesuai dengan OSS, yang sesuai dengan NIB. Ya, jadi karena ini pekerjaan konstruksi yang dipersyaratkan adalah sertifikat badan usaha, maka Bapak dan Ibu harus menyesuaikan di sistemnya. Karena sistem belum tersinkron, sehingga pada saat checklist Bapak dan Ibu harus pertimbangkan nih. Kalau di kami checklist semua, tapi begitu nanti evaluasi, ya sesuai dengan kualifikasinya. Nah, kemudian dan ibu akan mensyaratkan misalkan nilai pagunya di atas 15 M. Bapak dan Ibu boleh saja mensyaratkan metode pelaksanaan. Kemudian personil manajerial. Nah, ini juga ya Bapak dan Ibu kalau nilai pagunya di atas 15 miliar. Kalau di bawah 15 miliar bagaimana? Cukup pelaksana aja. Kemudian peralatan utama. Nah, peralatan utama ini sebetulnya nggak wajib milik sendiri ya, Bapak dan Ibu sebetulnya bisa sewa, beli, ataupun sewa beli atau sewa kepada pihak lain. Nah, jadi dukungan ini subkontrak ini khususnya untuk nilai pagu di atas 25 M. Nah, kemudian kita sudah membahas terkait dengan apa saja sih yang disyaratkan di dokumen kompetisi, kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, ini tadi kan sudah masuk ke apa segmen persiapan ya, tahap persiapan ya. Karena di tahap persiapan kita nyusun dokumen kompetisi. Karena di tahap persiapan kita menyusun syarat-syaratnya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah menetapkan syarat-syaratnya, kita juga perlu menyampaikan aturan mainnya. Aturan mainnya, tata cara evaluasinya kepada si penyedia.
Nah, di dokumen kompetisi itu juga dicantumkan tata cara evaluasi untuk mini kompetisi itu seperti apa. Jangan sampai Bapak dan Ibu ini mohon izin pada suatu waktu ada yang berkonsultasi kepada kami. Mereka sudah melakukan mini kompetisi, tapi ternyata bingung untuk menetapkan pemenangnya. Kenapa bingung? Nggak ada ketetapan atau nggak bisa menetapkan pemenangnya? Karena mereka ternyata belum menyusun tata cara evaluasinya. Jadi di dokumen kompetisinya itu tidak mencakup terkait dengan evaluasinya nih Bapak dan Ibu. Sehingga kami juga perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kalau menyusun dokumen mini kompetisi, sama mainnya si penyedia itu bagaimana, aturan mainnya seperti apa. Nah, di sini juga disampaikan evaluasi untuk mini kompetisi tersebut. Nah, kita sebelum kita membahas terkait evaluasinya, kita harus tahu dulu ya Bapak dan Ibu, kapan sih kita melaksanakan evaluasi, kapan namanya melakukan pemeriksaan produk ya. Kalau lihat di sini dari susunan eh, tahapan pembuatan paket kompetisi sampai pengumuman pemenang ya, evaluasi penawaran peringkat kompetisi dibuat oleh sistem. Ya, di sini kita lihat ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lakukan evaluasi penawaran ketika sistem sudah melakukan pemeringkatan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, memang pada saat proses mini kompetisi ya Bapak dan Ibu, penyedia itu bisa melakukan perubahan saat misalkan dia memasukkan penawaran, terus kemudian masa pemasukan penawaran itu belum berakhir. Jika penyedia itu akan merubah penawarannya, dia masih bisa selama masa penawarannya itu belum berakhir. Nah, di sini juga sama Bapak dan Ibu. Jadi eh, proses mini kompetisi ini bisa dilakukan perubahan paket atau perubahan penawaran dan pembatalan dalam hal kondisi tertentu. Jadi kondisional nih Bapak dan Ibu, nggak semua paket mini kompetisi itu bisa dibatalkan atau bisa diubah, itu bukan. Jadi artinya ini tetap ada apa namanya aturannya, kalau mau dirubah, mau dibatalkan, atau kalau dari sisi penyedianya mau lakukan perubahan penawaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu, selama pemasukan penawaran oleh penyedia, penyedia bisa melakukan perubahan. Nah, di sini kita akan lakukan evaluasi penawaran setelah papan peringkat kompetisi dibuat oleh sistem. Jadi nanti kita akan mengevaluasi penyedia yang di urutan teratas. Jadi mohon dipahami, kita tidak mengevaluasi seluruh penyedia yang ikut mini kompetisi karena sistem belum membuka semuanya, kecuali misalkan satu persatu gugur gitu ya, karena misalkan tidak memenuhi apa namanya satu dan lain hal syarat, misalkan syarat teknisnya atau syarat administrasinya dan lain-lain. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk membuat paket mini kompetisi, kita juga ini juga menjadi syaratnya si penyedia. Nah, harap penyedia patuh gitu ya Bapak dan Ibu, untuk paket kompetisi dengan nilai sampai dengan 15M. Berarti ini harusnya untuk usaha kecil yang memiliki SBU kecil. Ingat, SBU bukan NIB yang ada di OSS. Kemudian nilai pagu kompetisi 15 sampai 50 untuk kualifikasi menengah. Nah, total pagu kompetisi di atas 50M ini untuk usaha besar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Informasi penyedia pada katalog elektronik ini masih berdasarkan NIB-nya Bapak dan Ibu. Adapun terkait dengan SBU pada katalog elektronik ini belum tersinkron. Sehingga Bapak dan Ibu PP, PPK perlu melakukan penyesuaian atau checklist pada. Nah, di sini Bapak dan Ibu ketika membuat paket untuk mini kompetisi, kan kita biasanya ditanya nih, ditanya kualitas penyedianya seperti apa, apakah UMK, apakah non UMK.
Kalau kita bilang non UMK, nah formasi ini Bapak dan Ibu tidak sinkron tadi ya, NIB dan SBU tidak sinkronan, belum sinkron lah antara SBU dengan ada di Siki dengan katalog elektronik, padahal untuk pekerjaan konstruksi syaratnya SBU gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan kalau NIB itu kan sinkronnya di OSS. Nah, e-katalog ini sinkronnya di OSS, Bapak dan Ibu. Nah, kalau NIB itu kan biasanya diperoleh ketika entitas perusahaan itu mendaftar gitu ya. Mendaftar, kemudian dia punya kualifikasi nih di NIB-nya. Tapi kan ini kan berprogres ya. Kadang yang tadinya NIB-nya misalkan usaha menengah, kemudian SBU-nya bisa saja kecil ataupun besar gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini perbedaan inilah yang harus disesuaikan pada saat Bapak dan Ibu memilih kategori ini. Kualifikasi di sini Bapak dan Ibu akan sesuaikan sesuai dengan ini tadi. Jadi di checklist semuanya. Kalau kami seperti ini dicantumkan di jadi ini hanya merupakan informasi kepada si penyedia bahwa si penyedia itu akan bisa mendaftar untuk mini kompetisi tersebut. Penyedia itu bisa melihat mini kompetisi tersebut, tapi begitu nanti akan dievaluasi, maka kualifikasinya harus sesuai SBU, sesuai dengan dokumen dokumen kompetisi yang kita persyaratkan. Itu bunyinya misalkan kualifikasi kecil, ya berarti kita nanti akan menetapkan pemenangnya dari kualifikasi kecil, misalkan seperti itu. Nah, untuk Papua, Papua Barat dan sekitarnya ya, Bapak dan Ibu, ini ada kewajiban untuk pelibatan pelaku usaha Papua. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak dan Ibu menemukan klausul ini di dokumen kami dan Bapak dan Ibu misalkan di Pemda, kemudian di apa namanya Pemda provinsi kota gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tidak akan menyertakan klausul ini ya. Monggo saja. Artinya butuh disesuaikan nih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan penawaran penyedia. Jadi penyedia itu akan memilih produk gitu ya, apa saja yang akan dilakukan misalkan kompetisi. Jadi melakukan penawaran dengan produk-produk yang penyedia tayangkan. Nah, kalau misalkan si penyedia itu menayangkan produk, kemudian, oh ternyata saya perbaiki nih, atau saya sesuaikan gitu ya, sebelum dia mengirim kompetisinya. Nah, ini boleh saja. Nah, bisa disesuaikan dengan persyaratan yang ada di dokumen kompetisi. Kemudian penawaran harga. Nah, harga item pekerjaan produk sudah mencakup biaya material atau produksi, biaya tenaga kerja, alat gitu ya. Kemudian pengujian pengendalian mutu untuk apa namanya material yang digunakan misalnya. Kemudian biaya pengerjaan ataupun pemasangan, biaya pengangkutan, pengepakan, layanan tambahan. Nah, jadi selain biaya-biaya tersebut, penyedia itu juga harus sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan. Kemudian selain itu yang mungkin tidak ada di versi 5 adalah biaya retribusi dan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi kami sampaikan Bapak dan Ibu ini ada ketentuan di PMK 117 yang terkait dengan retribusi atau pajak apa saja sih yang dikenakan untuk penyedia-penyedia yang ikut tadi katalog elektronik yang mengikuti mini kompetisi, salah satunya PNBP. Nah, ini jangan sampai penyedia udah menang, terus kemudian ada tagihan PNBP nih, tiba-tiba penyedianya menolak karena merasa saya tidak mengalokasikan PNBP nih pada harga penawaran saya gitu. Nah, ini keliru Bapak dan Ibu karena sudah ada regulasinya. Kemudian juga disampaikan juga bahwa harga yang tercantum itu sudah termasuk overhead dan keuntungan. Jadi kayak retribusi, pajak-pajak gitu ya. Ini sudah diperhitungkan juga di sana. Nah, kemudian penyedia harus menawar keseluruhan produk
Jadi semua produk yang dikompetisikan wajib diinput di daftar semua. Nah, tapi jangan sampai menawar seluruh item pekerjaan, menawar seluruh item produk, tapi dokumen-dokumennya, kemudian syarat-syarat yang lain nggak ditawarkan juga, nggak diupload juga. Nah, ini keliru ya Bapak dan Ibu. Kadang ada mungkin PJ yang coba-coba, dia jasa yang coba-coba gitu ya. Nah, kadang dia cuma memasukkan memasukkan apa? Memasukkan produk-produknya saja, tapi dokumennya nggak dilengkapi. Nah, ini otomatis gugur ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya penyedia ini akan menyampaikan data penawaran. Jadi, selain mengunggah seluruh item pekerjaan, penyedia juga menyampaikan data penawaran. Ya, masuk di dalamnya data produk, data SKP gitu ya, jaminan dan dokumen penawaran itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pemberian penjelasan. Jadi memang tidak wajib dilakukan pemberian penjelasan Bapak dan Ibu, ini opsional. Sekali lagi ini opsional, tapi kalau Bapak dan Ibu memerlukan pemberian penjelasan, harus disampaikan kepada si penyedianya, calonnya. Pemberian penjelasan ini dilakukan secara virtual. Nah, biasanya kami menyarankan menggunakan rapat daring. Nah, tidak hanya sekedar rapat daring saja, tapi harus ada bukti rekam. Kemudian dirinci juga nih waktunya kapan, apa namanya, apa aja yang harus dibahas, yang sudah dibahas gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini disampaikan, ini akan apa namanya, disampaikan kapan jadwalnya, waktunya kapan, itu tercantum dalam LDK ya, di dokumen kompetisi tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalkan ternyata nih Bapak dan Ibu merasa paketnya itu harus ditinjau di lapangan karena misalkan eh, paket tersebut itu aksesnya susah atau paket tersebut itu lokasinya itu agak remote area misalkan seperti itu ya Bapak dan Ibu, sehingga harus disesuaikan dengan alat yang nanti akan dimobilisasi ke sana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh saja menjadwalkan pemberian penjelasan mohon maaf, untuk peninjauan lapangannya. Ini bisa dilakukan eh, peninjauan lapangan. Nah, ini juga ditentukan dalam LDK. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Artinya kalau misalkan Bapak dan Ibu akan menjadwalkan nih pemberian penjelasan, Bapak dan Ibu wajib mencantumkan dulu di model dokumen kompetisi yang dibuat di tahap persiapan. Kemudian sistem akan memeringkatkan papan peringkat. Di papan peringkat ini, ya, bukan sembarang penyedia akan bisa dilakukan pemeringkatan gitu ya. Hanya penyedia yang menawar keseluruhan item produk yang dikompetisikan yang nantinya akan ikut serta dalam papan peringkat. Jadi kalau misalkan penyediaannya itu kurang lengkap atau misalkan ini sistem sih harusnya udah ngeblok ya Bapak dan Ibu, tapi misalkan ada penyedia yang menawarkan kurang lengkap kemudian berhasil untuk menawar gitu ya, ya dia tidak akan eh, di peringkat teratas meskipun misalkan dibandingkan yang lain harganya rendah gitu ya, harganya cukup kompetitif gitu ya. Nah, ini tidak akan masuk ke dalam papan peringkat. Nah, di sini yang akan menyusun papan peringkat ini adalah aplikasi. Jadi bukan kami di Kementerian PU, bukan teman-teman LKPP, tapi sistem sistem katalog elektronik yang akan memeringkatkan. Jadi jangan salah paham ya kalau misalkan kami sampaikan nanti akan diperingkatkan seperti ini, bukan kami yang memeringkatkan atau bukan pula teman-teman LKPP atau Telkom ya Bapak dan Ibu, tapi merupakan dari simulasi sistem dari apa namanya rankingan yang ada di sistem. Kemudian ketika sudah diperingkatkan tadi, ini kita lakukan kurasi atau pemeriksaan pengecekan informasi produk. Di dokumen mini kompetisi kami, ini sudah dicantum Bapak dan Ibu juga kalau mau ngecek, kalau mau
apa namanya menyesuaikan ataupun mau ditambahi atau mau misalkan apa namanya diubah gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalkan diubah bahasanya nih Bapak dan Ibu agar lebih dipahami gitu ya Bapak dan Ibu ya monggo saja. Tapi artinya pemeriksaan atau pengecekan informasi produk ini yang ada di dokumen kompetisi kami ini sudah disesuaikan dengan persyaratan yang ada di dokumen pengumuman. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengubah atau memodifikasi ataupun mau menambahkan, mengurangi, ya pastikan bahwa pemeriksaan atau pengecekan informasi produk sudah mengakomodir seluruh syarat yang ada di dokumen pengumuman. Apa saja? Ya, yang pertama adalah SBU. Jadi sertifikat badan usaha yang masih berlaku. Kalau punya SBU tapi ternyata SBU-nya udah nggak berlaku, ya berarti tidak bisa apa namanya diterima sehingga gugur di situ. Kemudian sertifikat standar. Sertifikat standar statusnya harus fiktif positif atau telah terverifikasi. Di luar itu ditolak juga. Kemudian harga zonasi. Ya, jadi kalau misalkan harga zonasi, ini biasanya di cantuman atau tampilan penayangan pekerjaan yang ditawarkan, ini ada notifikasi lihat harga zonasi. Artinya di sini penyedia sudah mencantumkan harga zonasi. Meskipun mungkin si penyedia ini apa menerapkan harga zonasinya sama nih. Nah, karena hanya satu harga. Karena kalau misalkan harga zonasinya itu harga zonasinya ini berupa apa namanya harga yang berbeda-beda, biasanya ada range-nya. Jadi ada range misalkan 21 sampai 27 atau 25 misalkan seperti itu. Tapi kalau seperti ini berarti harga zonasinya adalah dia mungkin menerapkan satu harga, tapi harga itu harga lingkup pekerjaan. Kemudian struktur pembentuk harga. Nah, kemudian struktur antara harga tayang dan struktur pembentuk harga itu apakah sesuai atau tidak. Nah, kewajiban terkait pemeriksaan atau pengecekan produk, Bapak dan Ibu, ini tertuang dalam surat Direktur Pasar Digital LKPP. Nah, di sini disebutkan bahwa kewajiban kurasi ini dialihkan pada saat evaluasi penawaran. Ya, Bapak dan Ibu, sehingga pada saat papan peringkat gitu ya, berarti sebelum evaluasi penawaran dokumen penawarannya maka PP, PPK, ataupun nantinya Pokja ini akan memeriksa item-item produk. Produk yang ditawarkan oleh si penyedia memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian apakah eh, apa namanya dokumen atau apa item pekerjaan yang disampaikan sesuai nggak spesifikasinya, sesuai nggak ketentuannya dengan dokumen pengumuman penayangan produk. Bila tentu nyatakan gugur. Baru setelah itu kita akan lakukan evaluasi penawaran. Nah, ini juga tercantum dalam dokumen kompetisi, Bapak dan Ibu. Karena apa? Dalam dokumen kompetisi itu selain mencantumkan syarat-syarat, kita juga harus penyedia. Ini loh, tata cara untuk penilaian kami untuk memilih pemenang itu harusnya seperti ini. Agar penyedia juga fair ya. Jadi ini fair karena penyedia agar bagaimana caranya agar saya tidak menyalahi aturan atau bagaimana saya agar apa namanya bersaing dengan penyedia yang lain misalkan seperti itu. Nah, kemudian pemenuhan SKP setelah itu kita akan mengecek kesesuaian persyaratan penawaran. Baru evaluasi kewajaran harga kalau penawarannya di bawah 80%. Nah, di sini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan misalkan penyedia kalau misalkan penawarannya di bawah 80% nih. Nah, sistem nanti akan mencantumkan notifikasi bahwa
ada potensi harga tidak wajar, sehingga ini harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, yang dilakukan evaluasi kewajaran, Baik, ya, ini Ibu saya Hilda teruskan, izin. yang akan dilakukan evaluasi, Bapak dan Ibu, ya, ya, sebentar Bu lagi ya, Hilda Bu. izin. Oh, siap, lanjut dulu Bu. Siap, siap. Sampai 17.16. Ya, Sampai 17.16 baik. Bu. Biar kita ada sesi Oh, tanya siap, baik, jawabnya. terima Siap. kasih. Oh, siap, baik, terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memilih ya, mengevaluasi dari urutan peringkat pertama dulu. Sehingga kalau misalkan ternyata ada banyak penyedia yang ikut mini kompetisinya, ini meng- dari durasi. Nah, ini Bapak dan Ibu evaluasi untuk SKP, pastikan si penyedia mempunyai SKP minimal 1. Cara evaluasinya seperti ini, apa saja yang tercantum ya Bapak dan Ibu, ini kami biasanya cantum juga diambil dari eh, apa namanya cuplikan yang ada di MDK. Di sini kami ada mensyaratkan evaluasi teknis, evaluasi harga, eh, jadi profil seperti ini dalam dilakukan 80%. Nah, kalau tata cara pengalaman ini mungkin Bapak dan Ibu boleh disertai pengalaman itu menggunakan sistem namanya simpan. Mungkin ada mekanisme yang lain di Pemda atau di kementerian yang lain, silahkan. Ini disesuaikan. Jadi di bagian tata cara evaluasi pengalaman yang ada di MDK, nanti Bapak dan Ibu bisa rubah gitu ya. Nah, kemudian baru deh kita akan tetapkan pemenang kompetisi. Kalau misalkan kita akan menolak penyedia akan ditetapkan sebagai pemenang atau ditolak sebagai pemenang, kita akan melakukan apa namanya eh, pemilihan. Misalkan di sistem, kalau mau ditolak nanti akan mengkonfirmasi benar nih tolak, tolak alasan apa. Nah, sehingga kita harus mencantumkan di bagian ini, si penyedia itu akan ditolak karena apa? Tidak memenuhi persyaratan teknis, misalkan. Nah, kalaupun ditetapkan sebagai pemenang, sistem pun akan mengkonfirmasi ulang. Jadi, apakah betul akan ditetapkan sebagai pemenang? Ya, ini ya harap diketahui ya. Jadi, nanti si penyedia yang akan ditetapkan sebagai pemenang, dia akan mengkonfirmasi kemenangannya. Misalkan si penyedia itu apa namanya tidak memberi respon nih dalam 3 hari untuk konfirmasi pemenang. Nah, bisa saja sistem itu akan melakukan anulir. Jadi nanti sistem itu akan mengalihkan ke penyedia urutan berikutnya. Baru kita tetapkan pemenang. Urutannya seperti ini, Bapak dan Ibu, hampir sama seperti tender. Pengumuman pemenang, apa namanya, e-purchasing, dan kontrak. Nah, untuk pekerjaan konstruksi di katalog versi 6, proses yang ada di sistem berhenti pada proses kontrak. Jadi untuk pelaksanaan pekerjaan, serah terima, penilaian, pembayaran, semuanya masih di luar sistem. Begitu ya, Bapak dan Ibu kompetisi ini yang ada di Kementerian PU. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum sempat mengunduh, silahkan. Tapi sekali lagi, kami bukan regulator, sehingga kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan dokumen kompetisi ini, silahkan direview kembali, silahkan disesuaikan sesuai dengan masing-masing instansi. Baik, terima kasih. Rasa-rasanya ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf apabila agak sedikit overlap. Semoga penjelasan saya bisa diterima dan bermanfaat. Terima kasih waktu dan layar kami kembalikan lagi ke Bapak Heri selaku moderator.
Silakan Bapak. Siap, Bu Hilda. Bu Hilda, terima kasih banyak, Bu. Memang sengaja saya nggak mau mengingatkan soal waktu dan membatasi karena memang isinya daging semua ini, Bu. Jadi memang kami perlu ini penjelasan lebih lanjut dan di sesi kedua kurang lebih ya udah ketemu sama Ibu Hilda kedua kalinya. Di sini kami lebih paham memang terkait dengan MDK mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Baik Bu Hilda, ini ada pertanyaan dari Pak Mustajab nih, sudah raise hand nih. Baik, kepada Pak Mustajab saya persilakan Pak. Bu Hilda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Ya, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, saya akan coba kita ke slide keempat, Bu. Ke slide 4, itu seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi melalui katalog sejak surat ini terbit wajib. Nah, wajib menggunakan mini kompetisi. Terus terjemahannya mini kompetisi merupakan salah satu jenis metode e-processing melalui katalog elektronik. Mini kompetisi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik. Nah, ini Bu, yang saya garis bawahi, penyedia yang memiliki katalog elektronik memiliki produk yang sama. Pertanyaannya Bu, karena ini kita lakukan itu mini kompetisi terhadap pekerjaan konstruksi, kami ini insya Allah tahun depan itu ada pekerjaan 2 jenis, Bu. Ada barang dan ada pekerjaan sipil. Nah, itu ada peningkatan pengolahan air bersih di Kepulauan Seribu. Itu. Nah, yang saya tanyakan Pak, kalau produk para penyedia yang 2 tadi, itu mestinya kan harus tertayang di katalog. Nah, di katalog. Gimana Betul. dia mengetahui RAB atau HPS kami rinciannya, itu seperti apa? Setahu saya kalau mini kompetisi itu, kita membuat paket, misalnya speknya apa, HPS-nya, pagu kompetisinya berapa, baru kita publish setelah paket itu. Nah, di dalam itulah mereka menawar item-item yang dari kita, bukan item yang sudah masuk e-katalog. Apa seperti itu? Kalau dari terjemahan itu, produk yang sudah tertayang di e-katalog yang sama jenisnya maupun sama speknya. Itu kalau pengertian ini Bu, itu yang saya tanyakan itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi ada kalau di mini kompetisi itu kan ada 3 ya, kualifikasi administrasi tadi Ibu sudah jelaskan, terus kualifikasi teknis baru harga kan, harga terendah pasti dipanggil. Kalau mungkin kalau kualifikasi administrasi bisa langsung kita minta. Yang saya tanyakan yang pertama tadi Bu, item mes-nya HPS itu Bu, kan tidak ada di katalog. Seperti apa penyedia itu mengetahui BOQ kita? Terima kasih. Baik Bu Hilda, boleh langsung dijawab aja Bu. Kasih Pak Mustajab ya, Mustajab. Mustajab. Pasti sembuh ya Pak ya. Baik, izin Bapak dari mana Bapak? Putus-putus Bu. Putus-putus. Sebentar, Pak saya Mustajab, mungkin ganti ini dulu. Putus-putus ya Pak. Saya putus-putus atau bagaimana Bapak? Bapak menerimanya Jelas ini satu jelas. apa? Jelas Ini kedengeran nggak Pak? Jelas, baik. ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Mohon kalau misalkan ada sinyal yang kurang bagus,
mau nanti diinfo saja ya atau putus-putus tadi. Izin saya menjawab terkait dengan tadi Bapak Mustajab mengkritisi terkait dengan penayangan e-katalog gitu ya, produk-produk yang tayang di e-katalog, kemudian tadi dibandingkan dengan surat dari Direktur Pasar Digital Pengadaan, kok bunyinya spek yang sama. Dari mana si penyedianya tahu kalau speknya itu dibutuhkan gitu ya. Padahal mini kompetisinya itu belum terjadi nih. Nah, izin Bapak dan Ibu, mungkin ada Bapak dan Ibu juga yang mengalami hal yang sama, masih eh, bertanya-tanya bagaimana caranya kalau misalkan speknya belum diketahui nih oleh penyedia. Kalau di kami, izin Bapak dan Ibu. Untuk melaksanakan tadi pengadaan melalui e-purchasing, baik itu mini kompetisi maupun negosiasi harga gitu ya. Kalau di SE kami, ya, SE Menteri PU nomor 18 tahun 2022, ini kami diperkenankan untuk melakukan market sounding namanya. Nah, sebetulnya ini juga sudah bisa, maksudnya ini diaplikan oleh siapa saja dan diperbolehkan juga, asalkan penyedia yang diundang itu tidak eksklusif. Artinya tersebar informasinya secara luas. Nah, bagaimana pelaksanaan market sounding ini? Ini tidak ubahnya seperti kita pemberian penjelasan, sosialisasi gitu, tapi sebelum dilaksanakan mini kompetisi. Biasanya kita mengundang penyedia-penyedia gitu ya, Bapak dan Ibu, baik itu melalui LPSE di Kementerian PU maupun di katalog elektronik, fitur katalog elektronik, untuk mengundang penyedia yang kiranya bisa memenuhi pekerjaan tersebut. Misalnya dia mempunyai kualifikasi, dia mempunyai KBLI yang kita akan pekerjaan tersebut akan kompetisikan gitu ya. Kita undang untuk disosialisasikan. Di acara market sounding ini nanti kita akan sampaikan bahwa ada kebutuhan Kementerian PU terkait dengan paket ini, paket pekerjaan ini, itemnya apa saja sehingga penyedia itu bisa prepare, Bapak izin. Jadi prepare, oh berarti nanti daripada saya nantinya akan mendaftar misalkan ribuan produk yang entah yang mana yang mau saya ikutkan mini kompetisi, ya saya fokus ke IT saja. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini nanti akan disampaikan item pekerjaannya apa saja. Nah, setelah item pekerjaannya apa saja, nanti disampaikan. Nah, bisa tata cara pendaftarannya seperti ini, mekanismenya seperti ini, proses dalam e-purchasing itu kita sampaikan. Nah, itu kami seringkali melaksanakan seperti itu. Dan ini juga sudah dimanfaatkan oleh rekan Pemda yang lain, Bapak dan Ibu. Kami menyebutnya market sounding. Nah, di market sounding ini untuk memetakan, sebetulnya fungsinya untuk memetakan supply dan demand. Jadi supply dari masyarakat, dari penyedia seperti apa, demand kita di kementerian itu atau di Pemda itu seperti apa, sehingga ketemu nih. Jangan sampai yang satu butuh apa, yang satu butuh apa, nggak ketemu gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini market sounding ini seperti ini. Biasanya yang diundang itu misalkan melalui surat undangan bisa, melalui misalkan diumumkan di aplikasi-aplikasi LPSE, di aplikasi katalog elektronik itu bisa saja di sistem sistem informasi kami juga bisa saja. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, yang kedua, memang kalau misalkan tadi penayangan di e-katalog itu mungkin ya kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa terkait dengan air baku nih. Nah, kebetulan di kami di bidang eh, sumber daya air itu juga sudah mencakup pekerjaan-pekerjaan yang mengakomodir terkait pekerjaan air baku, penyediaan air baku gitu ya. Untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Direktorat Atap pun juga sudah memanfaatkan Bapak dan Ibu. Ini nanti mungkin kalau misalkan Bapak bisa atau Bapak akan mengecek itemnya apa saja, Bapak bisa cek di master produk PU versi 6. Nah, ini linknya ada di dokumen pengumuman produk. Nah, di sana Bapak dan Ibu bisa menemukan itemnya apa saja. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, Bapak dan Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, pekerjaan konstruksi itu item per itemnya itu tidak random. Jadi untuk pekerjaan konstruksi kami standarkan.
baik itu pekerjaan persiapan ada di bidang umum, pekerjaan SMKK ada di kategori SMK, ada di bidang binaga. Pekerjaan cipta karya ada di cipta karya, sumber daya air ada di sumber daya air. Nah, bidang-bidang ini Bapak dan Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu akan sesi, Bapak kira-kira item yang akan saya adakan ada atau enggak? Nah, sesuai dengan Dirjen Bina 18, Pak. Nah, di Kementerian PU juga yang menetapkan standar sehingga Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan e-purchasing itu sudah terarah nih. Jadi dianya juga sudah tahu apa yang mau dilaksanakan pendaftarannya karena sudah tahu misalkan dari market sounding. Kemudian Bapak dan Ibu juga sudah tahu apa yang akan nanti ditayangkan oleh si penyedia karena sudah menyesuaikan antara RAB yang nanti Bapak dan Ibu susun gitu ya, HPS yang Bapak dan Ibu susun, master produk yang sudah distandarkan oleh Kementerian PU. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu boleh cek di master produk Kementerian master produk itu ya di master produk PU versi 6. Nanti Bapak dan Ibu akan kami kasih dokumen atau linknya. Bapak dan Ibu kalau dokumen rasanya ini ya, link nanti linknya saya akan sampaikan mungkin ke Pak Muji gitu ya. Apa saja linknya untuk terkait dengan master produk yang nantinya Bapak dan Ibu akan gunakan sebagai pembelian item-item dasar penyusunan tadi, item-item yang akan dibeli di katalog elektronik. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti disusun item-itemnya gitu ya dari master produk. Nah, item-item ini bisa diinformasikan. Toh Bapak dan Ibu tidak menginformasikan ini item ini harganya sekian, HPS-nya sekian, enggak seperti itu. Bapak dan Ibu cukup memberitahukan itemnya ini. Jadi penyedia itu terarah. Jadi untuk diketahui pekerjaan konstruksi saat ini item pekerjaannya itu sekitar 5.400-an. Jadi 5.400-an itu mencakup bidang ABC, air, bina marga, cipta karya, umum, dan SMKK. Nah, di sana daripada nih penyedia mungkin bingung mana ya kalau misalkan Sudin SDA ke Pulau Seribu akan melaksanakan tadi paket atap, kira-kira mana yang harus saya daftar? Nah, menurut kami ada baiknya Bapak dan Ibu melaksanakan market sounding tadi. Jadi memberitahukan kepada penyedia terkait dengan pemberitahuan itu tadi kebutuhan terkait dengan item-item pekerjaan yang nanti akan dikompetisikan. Sehingga ini juga menghindari apa? Menghindari ketika nanti mini kompetisi. Tadi kan Bapak izin baca ya. Mini kompetisi itu bisa dilakukan kalau penyedianya dua atau lebih gitu ya Pak ya. Jadi kalau penyedianya satu, mini kompetisinya itu gagal. Jadi kalau kan nanti Bapak izin Pak Mustajab misalkan mini kompetisi terus penyedianya satu terus ya gagal terus Bapak ya. Menurut kami itu penting gitu karena kenapa? Agar si penyedia itu juga tahu ini jadi kan di daftar ini kan item ada Sebentar Bapak Ibu. 15. Nah, seperti itu Bapak. Cukup jelas? Cukup jelas? Izin Bapak cukup jelas Pak Mustajab? Ibu Wilda, G? Wilda izin Bu. Sudah tergabung semua Bu. Tadi sarannya untuk market sounding Bu ya. Ini dilema untuk PPK Bu. Dilemanya segini Bu. Kalau kita market sounding, artinya kita akan ketemu penyedia-penyedia itu. Penyedia-penyedia itu. Apalagi nanti kita share kan item-item yang ada di pekerjaan itu. Sehingga inilah yang kita khawatirkan itu ada pengaturan. Nah, kamu naruh katalognya gini, kamu gini. Itu yang kita khawatirkan gitu. Saya kira mini kompetisi itu Bu, yang tadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalnya dalam persiapan itu spek
pagu kompetisi, rencana uang muka dan lain-lainnya ya. Terus pelaksanaannya ada pembuatan paket. Di dalam pembuatan paket ini, saya kira Bu tadi kalau mini kompetisi itu, itemize itu kita publish. Kita publish sehingga semua penyedia yang tidak kita buat market sounding tadi mengetahui. Misalnya galian, fondasi, misalnya dindingnya, speknya kayak apa, baru sistem pengolahannya kayak apa, itu baru dia mengajukan penawaran item yang telah ada di paket kita publish tadi. Saya kira kalau kita market sounding Bu Wilda, itu dikhawatirkan ada pengaturan karena pasti ketemu PPK kan, ini semua ketemu PPK di situ. Itu aja yang kita khawatirkan itu. Artinya item di dalam HPS kita share ke beliau semua. Lalu beliau di rumahnya atau di kantornya ngupload item-item itu. Nah di situ loh kekhawatirannya itu menjadi pengaturan harga. Gimana Bu tanggapannya Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Paket terus juga seperti yang akan diadakan. Terputus Bu Ida. Izin cukup. Putus-putus Bu. Putus-putus Bu udah. Jadi Diulang saya putus-putus. putus-putus ya. Ya. Hilang. Hilang Pak Muklis. Oh, siap. J. Bentar. Ya, mohon izin tadi ganti network. Sudah terdengar Bapak Punten? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi betul Pak, nggak apa-apa juga seperti itu. Kami juga sudah melaksanakan mekanisme itu untuk paket rusun dulu Pak. Jadi rusun itu kan itemnya banyak sekali ya Pak ya. Rusun itu kan banyak sekali, kemudian khawatir penyedianya itu tidak paham, begitu kami menyampaikan item-item apa saja, tapi artinya itu diumumkan secara luas. Nah, itu biasanya kami cantumkan pemberitahuan itu di pengumuman di LPSE, bukan sebagai pengumuman paket, bukan, tapi pengumuman yang ada apa namanya di bagian informasi begitu ya. Jadi informasi itu akan menyampaikan paket rusun yang akan dilaksanakan itu seperti apa, item-itemnya apa saja. Nah, seperti itu juga bisa Bapak. Nah, sebagai tambahan untuk market sounding, kami jarang sekali melaksanakan market sounding secara offline Bapak. Jadi biasanya online dan itu pun bukan PPK-nya, tapi tim teknisnya PPK Bapak izin. Jadi memang kami menghindari adanya ya kontak antara PPK dan PJ juga, penyedia jasa juga. Biasanya yang market sounding itu UKPBJ atau tim teknisnya PPK atau misalkan direktorat teknis terkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi lebih ke apa ya, satkernya gitu Bapak izin. Dan itu pun di luar bukan apa di luar kantor bukan biasanya by online saja. Nah, itu nanti terekam dan dituangkan dalam berita acara. Begitu Bapak izin. Ada rekamannya, ada berita acaranya. Begitu. Tapi kalau misalkan Bapak sangat berhati-hati sekali sehingga nanti mengambil mekanisme yang satu, misalkan tadi ya, akan menggunakan misalkan opsi bahwa dilakukan pengumuman saja biar yang tahu yang ikut market sounding maupun yang nggak ikut market sounding tahu semua nih gitu ya informasinya, monggo saja. Tapi artinya pastikan itu apa namanya pengumumannya itu tercantum dalam sistem informasi yang bisa diakses secara luas oleh teman-teman penyedia. Monggo saja seperti itu. Kami melaksanakan itu untuk paket rusun waktu itu, Bapak. Untuk paket rusun, untuk paket-paketnya Cipta Karya yang itemnya banyak sebetulnya itu. Monggo saja. Izin, Ya, mungkin? baik Bu. Terima kasih. Nah, sama-sama, Bapak. Baik Pak Mustajab. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita juga sudah selesai,
Dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Hilda terkait dengan produk tadi, maka berakhir pula sesi workshop kita di hari ini. Kepada Pak Muji Santosa selaku founder MSTC dan juga pengelola MSTC, kami ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber kita di siang hari ini, Ibu Hilda. Terima kasih banyak Bu atas materinya Bu. Nah, harapan kita semua Sama. apa yang disampaikan tadi akan menjadi bekal bagi pelaksanaan mekanisme Minicom nantinya di tahun 2026. Nah, sebagai penutup, saya punya pantun, Ibu. Dibantu cakepnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, pantun Izin Pak Eri, izin membangun rumah. berpantun Pak Ya, Jin. Bu. Pak Membangun Eri. rumah harus tuntas. Cakep. Betul kokoh, tak boleh goyah. Model dokumen Cakep. kompetisi harus jelas agar proyek lancar tanpa masalah. Siap. Cakep. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kehadirannya di sesi kali ini. Bu Hilda, sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Siap. Baik, Siap, Pak. Bapak Ibu Terima jangan kasih kembali. ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form absensi. Batasnya hanya 10 menit dari akhir sesi. Ya, Bapak Ibu sudah boleh